Tahun lalu gadis itu disakiti oleh ibu tirinya. Secara tidak sengaja menghabiskan malam dengan sang manajer. Juga karena saat itu dia sedang mengandung anak sang manajer. Dia membesarkan anaknya seorang diri selama beberapa tahun. Siapa yang tahu bahwa 5 tahun kemudian keduanya akan bertemu lagi secara kebetulan. Hanya karena kebetulan inilah ia menjadi istri siri dari sang manajer. Sampai sekarang mereka berdua masih belum saling mengenal. Tapi manajer sangat mencintainya. Dia tidak membiarkannya menderita sedikit pun. Sebelumnya karena hanya Enhan yang selalu diganggu oleh ibu tirinya dan kakak-kakaknya. Kemudian manajer mengetahuinya. Dia akan membayar mereka 10 kali lipat. Berapa kali kalian menamparkan wajah Enhan? Tambahkan angka 0 di belakang untuk mengembalikannya. Manajer telah menyelamatkannya. Namun tindakan sang manajer ini membuat adik perempuannya sangat bingung. Dia mengambil kesempatan untuk menyiramkan air kotor ke adiknya. Bukan dia yang selalu ingin tahu. Pria 5 tahun yang lalu mereka mengaturnya. Bolehkah aku memberitahumu siapa orangnya? Enhan selalu ingin tahu siapa ayah dari bayi itu. Dia benar-benar mengambil kata-kata adiknya hari ini. Kemudian Enhan pergi ke hotel untuk bertemu lawannya seperti yang dijanjikan. Tapi dia tahu itu adalah rencana yang ingin disakiti oleh adiknya. Sebenarnya dia juga tidak tahu siapa pria itu 5 tahun yang lalu. Hari ini dia berniat mencari seseorang untuk menemuinya. Tujuannya adalah untuk membuat Enhan mengalahkan dirinya sendiri. Nanti dia akan merekam di dalam toilet. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya mereka berkolaborasi. Sebelum pria itu masuk, saudari itu bersembunyi di dalam toilet. Dia akan merekam apa yang akan terjadi. Si bodoh masih tidak tahu kalau dia masuk perangkap. Baru saja masuk ke dalam ruangan. Pria itu tidak sabar untuk menjatuhkannya. Pria itu hanya mencium dan bernapas tanpa terkendali. Tersangka memegang di lehernya. Gadis itu kesakitan dan mengerang. Aku tak akan membunuhmu hari ini. Kau bukan lagi keluarga Tran. Tangkap dia. Siapa kau? Kakekku adalah Hak Long. Jika kau berani menyentuhku, kau akan mati besok. Lemparkan dia ke laut untuk dimakan ikan. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. 5 tahun lalu yang masuk ke kamarku apa itu kau? 5 tahun yang lalu. Hanya Tan yang menyuruhnya bermain dengannya. Tapi dia tidak melihat selai rambut pun dari rambutnya. Dia mengatakannya lagi bahwa itu semua benar. Siapa orang yang tidur denganku tahun itu? Lepaskan aku. Berlututlah. Ternyata kau bersekongkol dengan Tran Long untuk mencelakaiku. Tidak. Jika kau tidak mengakuinya, maka bertarunglah sampai kau mengakuinya. Tidak. Aku salah. Bawa dia kembali ke Departemen Dalam Negeri dan beritahu mereka. Jika tidak beri aku penjelasan yang jelas, aku akan membuatmu sulit bertahan hidup. Aku bersalah padamu. Wakil Ketua mohon maafkan aku. Maafkan aku. Saat itu manajer datang untuk menyelamatkannya tepat waktu yang membuat pelanggan sangat menghargainya. Tetapi identitas ibu tunggal telah terungkap. Dia merasa bahwa tidak pantas mendapatkan identitas mulia dari sang manajer. Menghadapi tatapan tajam manajer yang dia pilih untuk disembunyikan. Karena dia ingin mengejar istri tercintanya. Dia memutuskan untuk memulai dengan sang anak. Tuong Hang, aku membawamu untuk bertemu dengan putra Enhan. Ti Chao berusia 5 tahun. Umurnya sama atau hampir sama. Apa mungkin Ti Chao yang merupakan anakku dan Enhan? Dia berantakan. Dia mengatakan apa bedanya membesarkan anak dan membesarkan anak anjing. Anjing juga tidak terlalu berisik. Anak-anak tidak kehilangan rambut. Paman aku lapar. Aku ingin makan pohon chicken. Selesai makan dan bermain. Tidakkah kamu suka makan sayuran mentah? Ketika dia melihat penampilan dan kebiasaan anak itu, dia selalu merasa sangat mirip dengan dirinya. Dia menduga wanita 5 tahun yang lalu kemungkinan adalah satu-satunya. Jadi dia diam-diam mengambil rambut anak itu. Kemudian memberikannya kepada asistennya untuk melakukan tes DNA. Akankah sang manajer itu mengetahui bahwa anak ini adalah anaknya? Ikuti untuk melihat episode selanjutnya. Ti Chao sangat merindukannya. Dia tidak membutuhkan Ti Chao lagi. Pelayan, apakah ini anak kita? Manajer yang kaya raya itu tahu bahwa istrinya yang belum menikah yang melahirkan seorang anak 5 tahun yang lalu. Tidak hanya tidak marah, tetapi juga merendahkan diri untuk meminta rujuk. Dia meminta bantuannya untuk membuat istrinya lebih banyak berbicara dengannya. Ibu, apakah ini ayah aku? Bukan dia orangnya. Nanti dia akan menjadi ayahmu. Dia adalah anakku. Anakmu adalah anakku. Wakil ketua tak ada hubungan di antara kita. Dia mengajaknya untuk segera meninggalkan rumahnya. Ti Chao kemarilah dan panggil ayah. Ayah, ini sangat bagus. Di masa depan Ti Chao adalah anak yang memiliki ayah dan ibu. Ti Chao sepertinya sangat menyukainya. Ibu, bisakah kamu mengizinkan aku tinggal untuk makan? Jika Ti Chao mengizinkanmu tinggal, maka kamu tinggal saja.
dan panggil dia paman bukan ayah. Nanti aku akan memanggilmu paman wakil. Karena dia ingin menyanjung calon istrinya. Tetapi dia harus menanak nasi setiap saat. Mendengar Enhan mengatakan bahwa rumah kehabisan garam, dia segera ingin melakukan tugas itu. Anak itu ingin kedua orang itu lebih memupuk perasaan mereka. Dia berkeliling untuk membeli garam. Anak itu mengira bahwa dia bertemu dengan ibu tirinya saat dia pulang ke rumah. Dia ingin menyembunyikannya untuk memaksa Enhan. Tidak, aku tidak mengenalnya. Dia tidak tahan lagi. Di dalam rumah, dua orang masih belum tahu bahwa putra mereka telah diambil oleh orang lain. Mereka ingin dimaafkan oleh Tran Enhan. Dia menggunakan semua kemampuannya untuk berpura-pura menyedihkan. Kamu tahu kamu marah padaku karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu berniat untuk mendekatiku, menipuku bahwa kau adalah seorang teknisi. Tidakkah kau merasa, aku kekasih yang nakal? Tidak, tapi itu benar. Tran Enhan adalah tipe orang yang bergairah untuk Finn. Jadilah wanita yang penuh gairah. Jadi wakil ketua berapa banyak yang bisa kau berikan padaku? Dia bilang cobalah selama kau menginginkan uangnya. Aku akan memberikan sepenuh hati. Kau harus berhenti mengatakan bahwa menggoda bunga dan kupu-kupu seperti ini. Tunggu sebentar, mengapa Tichao belum kembali? Akhirnya mereka berdua teringat akan anak yang malang itu. Mereka bergegas ke supermarket di lantai bawah untuk melihatnya. Butungan mengatakan tidak ada anak-anak yang datang ke sini. Mata Enhan terlihat gelap. Untungnya manajer bergegas dan membawanya. Dia ingin menyelamatkan putranya. Kemudian pergilah ke sini sendirian. Jangan sentuh anakku. Aku akan datang ke sana. Tenanglah. Tichao telah diculik. Aku harus menemukannya. Manajer segera memberitahu asisten yang untuk menyelidiki anak itu. Dia harus melindungi Chi Enhan agar tidak terluka. Tichao saat ini diikat di sebuah gudang. Ibu tiri dan adik perempuan Chi Enhan ada di sini. Beraninya kau menatapku seperti itu. Aku akan mencongkel matamu. Apa yang kau lihat? Bibi menungguku. Ibumu dan manajer akan datang untuk menyelamatkanmu. Dasar anak liar. Lihatlah aku membunuhmu. Saat dia berencana untuk bertarung lagi, datanglah kemunculan Chi Enhan membuat adik perempuannya semakin gelisah. Tidak lama sebelum dia dikandung, dia dibenci oleh ibu mertua dan suaminya. Dia tidak tahu bagaimana cara menyuap dan menyalahkan semuanya pada Chi Enhan. Itu sebabnya Tichao diculik. Hal itu menyebabkan Tran Enhan menderita rasa sakit karena kehilangan anaknya. Melihat adiknya seperti ini, meskipun dia sangat marah, tapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang. Ketakutan akan tangannya yang terpeleset melukai sang anak. Di tengah-tengah masalah, manajer memimpin orang-orang secara perlahan. Deputi Yen, jangan berpikir bahwa dia adalah generasi pertama. Tapi dia hebat dalam hal itu. Saya peringatkan, jangan terlibat dalam hidupku. Dia segera menggigit tangannya, ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu hanya Tantan yang dikuasai oleh orang-orang. Anak itu juga kembali ke pelukan ibunya. Wakil ketua mohon maafkan aku. Aku hanya sementara, tidak ada salahnya untuk anak yang sebenarnya. Ibu, jangan memohon pada mereka. Berlututlah pada wakil ketua. Wakil ketua, saya mohon maafkan Tantan. Dia anak yang baik. Tantan hanya sementara. Aku berjanji akan menjaganya nanti. Lepaskan saja dia. Orang yang harus kamu ucapkan terima kasih hanya dia. Bukan aku. Nanti kamu akan tahu lebih banyak. Baiklah, ceritanya sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.